Semua orang merasa dia adalah Bapak Aing gitu. Semua orang merasa bahwa KDM ini adalah pemimpin terbaik. Pemimpin populis ini sebenarnya udah jadi satu hal yang udah ketinggalan deh. Kan bahwa Deddy Mulyadi dan Jokowi yang sama-sama menerapkan praktik politik populisme ini sedang menerapkan praktik politik yang berhasil menghancurkan sistem ketatanegaraan dan menghadirkan konflik horizontal. Demokrasi punya cara main. Demokrasi itu nggak bisa cuma asal kita suka lalu milih. Demokrasi juga nggak bisa kita menyukai orang tersebut sampai kita nggak berani mengkritik. Seberapa fanatiknya pendukung Deddy Mulyadi berkoar-koar di sosial media, seakan-akan semua pembicaraan di DPRD Jawa Barat tentang Deddy Mulyadi itu salah. Padahal memang tugas DPRD adalah mengawasi Deddy Mulyadi. Percikan api terbaru adalah antara Deddy Mulyadi dan Pramono Anung. Itu karena ramainya para pendukung di sosmed. Kumaha Damang. Habis Mulyono terbit Mulyadi. Nah, ini Apalagi tuh. kayak tema hari ini berat banget ya. Tapi gua rasa emang penting ngebahas satu figur yang lagi jadi topik pembicaraan hangat semua orang di sosmed kan ya. Semua orang pengen pemimpinnya itu. Iya, semua orang merasa dia adalah Bapak Aing gitu. Kalau ngelihat di TikTok terutama ya, TikTok sih paling banyak ya. KDM Bapak Aing, KDM Gubernur Aing. Semua orang merasa bahwa KDM ini adalah pemimpin terbaik. Nyentrik soalnya. Nyentrik. Nyentrik doi. Dan orang-orang demen sih sama KDM ini sebenarnya gitu. Nah, kalau gua sih ngelihatnya sebenarnya KDM ini adalah salah satu anomali ya di dalam politik Indonesia 2024 ini. Kenapa gue bilang anomali? Karena Indonesia itu kan memang sering punya gubernur viral, punya gubernur top, gubernur yang bahkan jadi kesukaan tidak hanya orang-orang di daerahnya, tapi seluruh daerah di Indonesia mungkin. Dulu ada fenomena Jokowi. Sebelum Jokowi ada Ahok. Nah, ada Ahok, ada Anies Baswedan gitu kan. Ya mungkin ada beberapa daerah lainnya juga gitu. Tapi kalau kita sadari, kenapa mereka bisa viral dan kenapa mereka itu bisa jadi kesukaan banyak orang di luar wilayahnya juga, ya karena pada saat itu pilkadanya nggak serentak, Teng, menurut gua. Ketika pilkada nggak serentak, orang mengawasi gerak-gerik Jokowi, Ahok, Anies Baswedan itu dari masa-masa pilkada ketika mereka sedang bertarung memperebutkan kursi tersebut gitu. Jadi perhatian orang udah tertuju sama dia dari pilkada, dia dapetin kursi gubernur atau wakil gubernur, sampai dia jadi gubernur. Jadi perhatian orang sudah tertuju dan tindakan-tindakan mereka yang nyentrik sudah memakan atensi publik dengan luar biasa gitu. Dan kalau ngomongin Jokowi, ngomongin Ahok, jangan Jokowi deh, ngomongin Ahok, ngomongin Anies Baswedan gitu misalnya. Kenapa sih orang tuh bisa ngefans sama Ahok dan Anies Baswedan? Pasti ngomongin program kan? Keberanian Ahok misalnya menutup beberapa tempat-tempat yang dia rasa perlu ditutup. Keberanian Ahok kemudian menyelamatkan banyak sekali anggaran DKI Jakarta saat itu. Ahok yang gitu marah-marah ke birokrasi yang lama. Marah-marah ke birokrasi yang lama sama pelayanan publik gitu kan. Kalau kenapa orang bisa ngefans sama Anies Baswedan? Kita nggak bisa pungkiri dia berhasil membangun sistem transportasi publik yang baik gitu misalnya kan. Ahok, Anies orang suka karena kebijakan publik gitu. Kalau ngelihat Deddy Mulyadi hari ini kan anomali banget. Orang tidak suka Deddy Mulyadi sesimpel karena orang menyukai kebijakan Ahok ataupun Anies Baswedan gitu. Orang tidak suka Deddy Mulyadi sesimpel karena dia adalah pemimpin yang baik dari zaman pilkada dia sudah gerak-geriknya memakan atensi publik. Bahkan menurut gua kita nggak begitu terinformasi apa yang Deddy Mulyadi itu lakukan selama proses pilkada gitu. Makanya gua ngerasa dia agak anomali gitu sih dalam politik Indonesia. Menurut lu gimana? Kalau gua ngeliatnya sebenarnya bukan ke arah anomali mungkin ya. Tapi kayaknya setiap pasca pemilihan kita itu selalu melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Cuma memang polanya selalu satu di Pulau Jawa. Kedua, kalau nggak Jakarta atau daerah penyangga Jakarta. Paling banter terakhir yang agak jauh dari Jakarta itu Ibu Risma. Surabaya. Timur, Surabaya. Surabaya. Itu juga lumayan tenar, tapi kayaknya nggak semua orang pengen ibunya seperti Ibu Risma. Ya. Tapi kalau marah soalnya kan. Tapi nggak ada ini unik sebenarnya. Menurutku unik lah dia nih. Secara rekam jejak dia mirip banget di profilingnya ya. Itu sama kayak ya Pak Jokowi. Orang dari warga biasa. Bapaknya KDM itu kan mantan pensiunan tentara gitu ya. Terus kemudian ya dia punya latar belakang masa kecil yang cukup inilah ya ala-ala warga di negara yang pendapatannya standarisasi diturunin terus sama BPS gitu. Ya kan? Nah, artinya orang akhirnya merasa banyak yang relate nih. Kok bisa gitu ya dari orang yang terkesan biasa-biasa aja tapi kemudian ya dia berhasil menghimpun kecintaan banyak orang lah. Itu kan ala Jokowi banget. Tapi bedanya gini Mel. Kalau pas Jokowi hadir di era pemimpin yang populer itu nggak cuma di Indo Mel.
Tapi di banyak tempat dong. Obama misalkan. Atau di beberapa negara lain gitu ya. Tapi KDM nih kayaknya pemimpin populis ini sebenarnya udah jadi satu hal yang udah ketinggalan deh kayak gitu. Harusnya orang-orang lebih belajar ya. Cuma anomalinya kalau misalnya mau pakai konteks anomalinya karena bisa satu orang Sunda gitu ya, yang cukup belak-belakan, cukup nyentrik sampai ngambil panggung. Senyentrik-nyentriknya Ridwan Kamil dulu nggak sampai kayak KDM loh. Ridwan Kamil populer di Bandung. Tapi belum tentu orang Bekasi mau nyoblos. Betul. Ridwan Kamil kan? Betul. Padahal populernya, sampai disandingin sama Anies waktu itu. Tapi kan sekarang enggak nih. KDM hadir di tengah pemimpin daerah lain yang terkesan tidak populis. Jawa Tengah. Orang lebih ingat yang sekarang atau Ganjar? Ya kan? Atau misalnya, ya Jakarta tetap naik namanya. Tapi Jakarta adalah Jakarta gitu. Jakarta being Jakarta. Tapi di luar itu kan nggak ada daerah lain. Paling agak naik kemarin Aceh karena ada konflik kan dengan Sumut. Sisanya enggak deh. Kan ada 2 poin tuh, artinya lu ngelihat ada kesamaan antara KDM dan Mulyono gitu kan. Yang kedua lu merasa bahwa ini adalah kembalinya kepada era kita suka sama pemimpin populis gitu. Menurut gua sebenarnya persamaan paling mendasar dari Deddy Mulyadi dan juga Jokowi Mulyono ini adalah mereka berhasil membangun citra dirinya sesuai dengan apa yang publik harapkan. Publik pengen pemimpin yang mengerti kesusahan warga setiap harinya gitu. Dan Deddy Mulyadi dan Mulyono menghadirkan itu. Dia mencitrakan dirinya orang biasa. Dia lahir sebagaimana susahnya orang masyarakat pada umumnya gitu. Dia adalah orang yang tidak punya akses kesejahteraan yang baik gitu. Dia merintis dari bawah gitu kan. Dia mahasiswa, kemudian dia mungkin buka usaha, dia merintis politik dan lain sebagainya. Dan dia dekat dengan masyarakat kan. Dia citrakan dirinya dekat dengan kebudayaan, dekat dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu jadi terpenuhi hasrat untuk mencari pemimpin idamannya dari Deddy Mulyadi dan juga Mulyono. Jadi menurut gue kesamaan paling mendasar dari Deddy Mulyadi dan juga Mulyono adalah dia berhasil membangun citra dirinya sesuai dengan apa yang publik inginkan dari seorang pemimpin. Tapi ini menjadi pisau bermata dua. Karena seringkali publik yang sudah begitu terlena dengan menyukai seorang pemimpin karena menghadirkan citra pemimpin yang dia inginkan itu, seringkali tidak menjadi publik yang kritis. Menjadi publik yang iya-iya aja terhadap apa kata pemimpinnya dan nurut, bahkan ngebelain dan marah-marahin orang-orang yang berani nentang pemimpin idamannya itu. Nah ini mungkin untuk menyederhanakan ini yang kita sebut sebagai populisme gitu kan. Bahwa publik tidak lagi mampu bersikap kritis terhadap seorang pemimpin karena hasratnya, kecintaannya, daya tarik seorang pemimpin itu membutakan dia bahwa dia yakin pemimpinnya sempurna. Nah ini menurut gua fatal bagi demokrasi, karena demokrasi itu cuma bisa tumbuh kalau publiknya kritis dan publiknya sadar bahwa dia adalah warga negara yang setiap hari berhak mengkritik pemerintahannya dan mengawasi langsung kinerja pemerintahannya. Menurut lo gimana? Sebenarnya itu pernah dikulik sama Pius Pandor gitu ya, dia pakai lensanya Nadia Urbinati. Bukunya itu Pembusukan Demokrasi, gue baru beli itu bulan lalu, masih ada di Gramet kayak itu, masih bisa dijual tuh. Nah, menariknya adalah dia ngeriset salah satunya beberapa pemimpin populis di dunia gitu ya, salah satunya Jokowi. Apa sih yang jadi problem? Pertama gini, boleh nggak sih sebenarnya di demokrasi gitu ya, orang suka dengan pemimpin populis? Kalau dikatakan boleh, sih silahkan gitu. Karena demokrasi akhirnya secara sistemnya adalah memilih orang, akan sulit melepaskan diri dengan pemimpin-pemimpin yang populis. Tapi pertanyaannya, ketika masyarakat di suatu daerah tertentu atau di suatu negara tertentu dia menyukai pemimpin hanya based on figure dan kemudian menyukai gaya kepemimpinannya hanya based on figure tanpa melihat apakah dia ini mentaati nggak nih dengan aturan-aturan birokrasi, mentaati nggak nih dengan pendekatan-pendekatan institusi, mengerti nggak bahwa ada masalah-masalah yang sifatnya struktural, ya selesaiin dengan masalah struktural gitu, kebijakan-kebijakan secara struktural. Masalah non-struktural baru mungkin pendekatan dengan secara langsung dan sebagainya. Nah, ketika masyarakat belum mengerti sampai di level tersebut, itu yang nanti akan ada bias di sana. Orang-orang akhirnya melihat, oh ya sudah, dia kan sesuai gaya gue banget nih, gaya aing banget nih kan. Padahal banyak pendekatan yang ternyata nggak tepat, Mel. Nah, itu yang akhirnya sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah dulu Jokowi 100% bermasalah? Ya nggak juga gitu. Kita nggak bisa menjustifikasi seterang-terangan gitu kan. Tapi kan yang kita kritisi adalah
kenapa kemudian dalam konteks demokrasi yang mengharuskan satu, lapangan untuk mengkritisi itu terbuka lebar, dan dua, demokrasi punya cara main. Demokrasi itu nggak bisa cuma asal kita suka lalu milih. Demokrasi juga nggak bisa kita menyukai orang tersebut sampai kita nggak berani mengkritik. Nah, ini yang jadi PR besar. Kita punya pembelajaran atas Mulyono. Potensinya, Pak Deddy, meskipun mungkin beberapa kebijakannya, menurutku banyak masih ada beberapa yang oke lah. Ya. Walaupun yang masalah pendidikan nggak sih. Tapi terbentuknya culture masyarakat ini akhirnya mengulang metode dan ritme yang sama seperti dulu ke Mulyono. Sebenarnya kan kita harus objektif ya. Nggak mungkin semua yang Jokowi ataupun Deddy Mulyadi kerjakan itu buruk. Pasti ada beberapa hal kebijakan publik ataupun sikap tindak mereka yang sejatinya juga berniat dan berdampak positif lah buat masyarakat. Tapi kita nggak bisa menafikan fakta bahwa Jokowi dan Deddy Mulyadi itu mempraktekkan politik populisme yang membutakan masyarakat Indonesia karena citra dan identitas politik yang mereka bangun. Dan praktik populisme ini parah banget. Karena citra dan identitas politik yang Jokowi dan Deddy Mulyadi bangun, ini menghadirkan fanbase kan? Menghadirkan loyalis-loyalis, die hard, orang-orang yang radikal, secara radikal mencintai Jokowi dan Deddy Mulyadi. Sebenarnya kata maniak, kata radikal mencintai, kata fanbase ini tidak begitu boleh di dalam demokrasi kan? Karena masyarakat itu harus jadi masyarakat kritis. Dia nggak boleh selalu iya, selalu menyetujui, bahkan rela marah-marahin orang yang mengkritik pemimpin idamannya. Karena memang esensi demokrasi itu adalah menghadirkan ruang antara masyarakat dan yang dipilih masyarakat agar mereka bisa berembuk setiap harinya, bisa saling bantah-bantah, tunjuk-menunjuk, bisa saling berdebat soal kebijakan publik. Praktik populisme yang membuat masyarakat tidak kritis terhadap pemimpin idaman ini berbahaya bagi demokrasi. Dan artinya Jokowi dan Deddy Mulyadi sama-sama menerapkan sebuah praktik politik yang berbahaya bagi demokrasi. Nah misalnya nih, ya mungkin kepemimpinan Deddy Mulyadi di Jawa Barat nggak bisa kita nilai sekarang. Terlalu dini lah menilai Deddy Mulyadi ini berhasil apa enggak, belum setahun dia menjabat gitu kan. Ya mungkin kita bisa lihat prestasinya di Purwakarta apa gitu. Mungkin aja angka kemiskinan menurun, mungkin aja lapangan kerja bertambah dan lain sebagainya gitu. Harusnya para loyalis, para fansbase, para orang-orang yang mencintai Deddy Mulyadi secara radikal itu mencintai Deddy Mulyadi karena dia berhasil menurunkan kemiskinan misalnya. Karena dia berhasil membuka lapangan kerja misalnya. Karena dia berhasil punya kebijakan yang inovatif buat lingkungan hidup, buat kelestarian alam, buat pendidikan. Bukan mencintai dia karena dia tegas dan marah-marah aja. Bukan mencintai dia karena dia mempraktekkan kebudayaan lebih daripada orang lain aja. Bukan mencintai dia karena dia sesimpel mewakili identitasnya aja. Karena ini yang menjadi penting buat masyarakat pelajari kan, bahwa demokrasi itu tidak sesimpel perwakilan, tapi ada gagasan yang dipertukarkan. Gitu. Artinya kan dalam demokrasi itu kita memang didorong untuk kemudian konsekuensi demokrasi, orang itu memang tidak pernah hanya sebatas mencintai figur. Karena memang mau dalam alur logika manapun gitu ya, mencintai hanya seorang figur itu juga bermasalah. Gitu. Demokrasi itu kan diukur pada hasil-hasil kerja, apalagi kalau misalnya based on evidence, ya kan. Dan memang seharusnya kayak gitu. Orang dulu mungkin nggak suka sifatnya Ahok. Ya betul. Marah-marah gitu kan. Tapi kan secara kebijakan orang juga memahami bahwa sekarang bikin KTP di Jakarta cepat. Betul. Contoh gitu ya. Atau misalnya di daerah lain lah, kita juga bisa lihat hal tersebut. Bu Risma dulu, orang mungkin nggak suka dengan gaya Bu Risma marah-marah. Tapi kan waktu itu kota Surabaya masih lebih better dengan yang sekarang. Dan orang melihat Surabaya menjadi lebih bersih, tamannya lebih banyak. Lebih rapi, lebih tertata kan. Artinya memang ya seperti itulah demokrasi. Kalau misalnya kita hanya mencintai figur, Mas, kita nggak usah ngomongin demokrasi, Mas. Bikin aja kerajaan. Kenapa kemudian? Karena di sana daya upaya penguasaan itu memang dibatasi untuk pada satu orang aja. Dan orang-orang secara rela, dengan sukarela dan menyenangi untuk memuja berlebih. Coba misalkan, kerajaan mana yang raja tidak diagung-agungkan? Di Inggris, orang nyanyi God Save the Queen. Bahasa kan? Di Indonesia, ada Jokowi mania, ya kan? Artinya kan projo, gitu kan? Dan itu nggak bikin objektif, bayangin gitu ya. Kita banyak masalah dulu gitu selama pemerintahan Jokowi, tapi kita nggak dihantam misalnya oleh Pak Jokowi langsung yang ngasih declare, yang ngasih konfirmasinya itu adalah orang-orang projo, yang notabene mereka juga masyarakat juga gitu. Kan akhirnya kita ada konflik yang horizontal yang terjadi. Sama lah ketika makin kesini kemarin-kemarin gitu ya, kenapa pesta elektoral selalu dibilang ada konflik yang muncul antar masyarakat? Karena ada sifat fanatisme yang berlebihan. Nah, fanatisme ini juga membutakan orang-orang melihat
based on evidence secara kebijakannya berhasil atau enggak. Purwakarta sampai sekarang belum ada daya transportasi yang optimal. Masalah Jawa Barat salah satunya juga masalah tentang transportasi publik yang cuma terpusat di Bandung dan sekitarnya. Padahal Jawa Barat seluas itu. Itu kan yang harusnya banyak orang-orang mulai melihat kebijakan-kebijakan itu tidak bisa hanya yang populer aja, bro. Kalau misalnya untuk maju elektoral itu masalah yang lain, itu masalah politik. Tapi kan kehidupan ini nggak cuma masalah tentang elektoral tadi, tapi juga masalah apakah kebijakan di Jawa Barat nanti secara rancangan, gitu ya, kalau kita nggak bisa nilai sekarang secara hasil kinerja, secara rancangan, satu sudah mendekati belum sama masa-masa struktural yang ada. Kemiskinan Jawa Barat gila-gilaan. Padahal salah satu UMR tertinggi itu di Jawa Barat, di Bekasi. Dan penduduknya banyak. Betul. Penduduknya banyak, wilayahnya luas. Itu yang harus jadi konsen tuh, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan orang-orang yang mengkritik pemimpin itu bukan berarti kita benci. Betul, ya. Kita tuh mencintai, Mel. Mencintai nggak? Mencintai. Gue mencintai. Gue mencintai semua yang legal kan. Jokowi kan presiden legal. Betul. Makanya kita berani mengkritik dia karena kita pengen sesuatu yang legal ini terus legal, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak legal gitu. Tapi dari obrolan tadi, sebenarnya bisa disimpulkan bahwa Deddy Mulyadi dan Jokowi yang sama-sama menerapkan praktik politik populisme ini sedang menerapkan praktik politik yang berhasil menghancurkan sistem ketatanegaraan dan menghadirkan konflik horizontal. Kenapa? Kenapa gue bilang praktik populisme ini kemudian menghancurkan sistem tata negara? Simple. Misalnya, kita punya eksekutif dan legislatif. Fungsi legislatif adalah untuk mengawasi eksekutif. Untuk terus-menerus menjadi anjing penggonggong dalam tanda kutip. Menggonggongi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, yang tidak sesuai dengan aturan hukum gitu misalnya. Tapi dengan seberapa fanatiknya pendukung Deddy Mulyadi berkoar-koar di sosial media, seakan-akan semua pembicaraan di DPRD Jawa Barat tentang Deddy Mulyadi itu salah. Padahal memang tugas DPRD adalah mengawasi Deddy Mulyadi. Tugas DPRD adalah setiap harinya ngelihat Deddy Mulyadi ngapain dan menegur kalau ada kesalahan. Jangan sampai fanatisme pendukung ini mematikan sistem yang sudah lama kita bangun. Lama-lama kalau terus-menerus ada fanatisme terhadap figur seperti yang dilakukan oleh loyalis Deddy Mulyadi ini, lama-kelamaan semua DPRD di Indonesia kehilangan legitimasi. Dia nggak bisa ngawasin pemimpinnya, dia nggak bisa ngawasin eksekutif dengan baik, fungsi pengawasannya hilang, dan lama-lama masyarakat tidak punya representasi, perwakilan yang baik untuk bisa menegur eksekutif itu setiap hari. Itu yang pertama soal mengganggu tata negara. Yang kedua, bisa dibilang bahwa praktik politik yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dan Jokowi yang menerapkan populisme ini berhasil meningkatkan konflik horizontal. Misalnya dulu, orang fanatik sama Jokowi habis-habisan, sampai menciptakan berbagai relawan-relawan dengan nama-nama aneh lah, Projo, Jokowi Mania gitu misalnya. Semua orang yang kontra Jokowi karena tidak suka ataupun tidak setuju, jangan sampai tidak suka aja ya, tidak setuju dengan kebijakannya Jokowi, karena mungkin bertentangan secara perspektif apapun, itu kan ada orang-orang yang sedang melaksanakan niatan demokratisnya gitu. Dan orang-orang yang seharusnya kalau lu nggak setuju ya kita saling bantah-berbantah. Bukan saling benci di sosmed, saling menciptakan konflik horizontal. Lihat betapa polarisasi itu terbangun ya selama pemerintahan Presiden Jokowi itu dengan amat gila-gilaan. Dan kalau ngomongin Deddy Mulyadi, kita bisa lihat konflik terbaru, bisa dibilang mungkin belum konflik ya, percikan api terbaru adalah antara Deddy Mulyadi dan Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Itu karena ramainya para pendukung di sosmed sebenarnya kan. Yang mana seringkali gue lihat adalah pendukung Deddy Mulyadi selalu menganggap kebijakan Pramono Anung itu nggak make sense bagi mereka gitu. Misalnya Deddy Mulyadi mengirim anak nakal ke barak militer gitu. Perlakuan Pramono Anung terhadap anak-anak sekolah di Jakarta adalah dia membukakan perpustakaan sampai malam gitu. Orang Jabar yang adalah loyalisnya Deddy Mulyadi di TikTok mengkritisi kebijakan itu karena dia menganggap bahwa anak tawuran nggak bisa diselesaikan dengan membaca di perpustakaan dan lain sebagainya. Padahal membaca di perpustakaan yang sedang dilakukan Pramono itu adalah memastikan akses terhadap ilmu pengetahuan itu terjamin sampai malam hari kan. Dan ini bukan soal mencegah tawuran aja gitu. Misalnya Pramono Anung sedang membangun trayek bis ya kalau nggak salah ya di ujung-ujung Jawa Barat agar bisa terhubung dengan Jakarta karena jutaan penduduk Jakarta di siang hari adalah penduduk Jawa Barat dan Banten daerah-daerah yang kerja komuter di Jakarta gitu. Pramono sedang berusaha untuk membasmi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas yang mana sebenarnya membantu Jawa Barat gitu kan. Tapi pendukung Jawa Barat seakan-akan merasa tidak perlu, pendukung Deddy Mulyadi ya merasa seakan-akan merasa tidak perlu transportasi publik. Ini kan menciptakan konflik
horizontal yang sejatinya nggak perlu dan tidak perlu terjadi kalau fanatisme politik nggak ada. Sama-sama kritis terhadap pemimpin masing-masing gitu kan. Nah, itu yang di-notice juga sama Pius Pandor di bukunya itu, Pembusukan Demokrasi. Yaitu posisinya adalah nanti akan ada muncul ya tadi konflik-konflik horizontal dan lain sebagainya, kemudian ada juga permasalahan di masyarakat. Dan ujungnya apa, Mel? Kita seolah-olah ya karena kecintaan terhadap individu ini hanya menyiapkan panggung. Jadi bukan negara yang kita tentukan gitu. Tapi cuma sekadar panggung, ada apa sorotan kamera gitu ya, sorotan cahaya ke satu orang. Mau terserah kayak gimana pun orangnya, mau itu benar atau baik buruk, dia harus tetap jadi aktor luar biasa di panggung itu. Ini kan yang akhirnya nanti bermasalah. Padahal lagi dan lagi, demokrasi itu sangat dekat dengan pendekatan institusional. Yang artinya apa? Artinya setiap elemen-elemen kelembagaan, tata kerja, dan tata negara dalam konteks demokrasi, negara demokrasi, dia punya fungsi yang saling mengikat, fungsi yang kemudian saling mengatur, fungsi yang kemudian saling menilai antar satu lainnya, checks and balances. Dan ketika itu sudah ditabrak dengan konteks apa namanya populis representatif kan, bahasanya kan populisme representatif. Ya. Itu akan kemudian fungsi institusi pendekatan institusi ini bubar. Ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya kalau misalkan tokoh populisnya baik, kalau misalkan ternyata endingnya adalah dia menggunakan berbagai daya kuasa untuk menghancurkan secara pelan-pelan, secara terselubung, itu kan nanti kita khawatirkan. Akhirnya kita berulang lagi. Ya kita semua membiarkan itu ada gitu ya, ketika kita sudah terlalu fanatik dengan seseorang. Ya, paling terakhir yang pengen gue sampein adalah yang lagi viral di sosial media akhir-akhir ini adalah Deddy Mulyadi masuk gorong-gorong. Ini persis dulu Jokowi juga masuk gorong-gorong gitu kan. Nah, kalau gue tidak sensi ataupun tidak anti sama tindakan masuk gorong-gorong ini karena ya kita paham politik itu soal citra. Betul. Gitu kan. Mungkin dia pengen menampilkan citra bahwa dia bekerja sampai giat bahkan sampai rela kotor demi masyarakat gitu. Nah, gue cuma tidak ingin, ini kan sebenarnya sebagai simbol tersirat bahwa Deddy Mulyadi semakin banyak kemiripannya dengan Jokowi dan Mulyono. Jangan sampai Deddy Mulyadi pun mempraktekkan politik populisme yang dipraktekkan oleh Jokowi 10 tahun terakhir secara habis-habisan juga. Karena ini terbukti tidak begitu baik bagi pertumbuhan institusi demokrasi. Terbukti tidak begitu baik untuk memajukan kecerdasan masyarakat terhadap cerdas berdemokrasi gitu. Publik menjadi penuh dengan polarisasi, konflik horizontal, publik menjadi masyarakat yang tidak kritis terhadap pemerintahan. Dan ini bukan hal baik yang untuk terus kita lanjutkan gitu ya. Dan Deddy Mulyadi jangan sampai melakukan hal tersebut gitu. Menurut lu gimana nih? Ya, kalau misalkan ternyata Deddy Mulyadi kedepannya tetap akan populer dengan nyentriknya itu silakan lah, terserah dia. Tapi dan lagi menurut gue aspek penjaga utama dalam negara demokrasi adalah kita semua sebagai masyarakat, Mel. Ya. Cukuplah 2014 sampai 2024 kemarin gitu ya, kita dipimpin oleh kita telah melahirkan seorang tokoh representatif yang sangat-sangat populis yang sampai tidak tersentuh gitu ya. Ya betul. Kita sudah cukup lah untuk itu semua, membiarkan ada satu orang yang kemudian sangat terkenal sampai ya orang-orang memujanya hingga dia menaruh anak cucunya, sanak saudara di berbagai lembaga pemerintahan, menghancurkan pelan-pelan dari dalam, pelemahan KPK misalkan dan lain sebagainya. Ya semoga Pak Deddy ini kan punya potensi yang besar nih. Betul. Tapi kita juga harus sadar bahwa potensi itu kita benar-benar harus kawal apakah kemudian tingkat popularitasnya sebanding nggak dengan kinerja yang dia punya. Ya. Kalau misalkan itu sebanding, dan kita juga punya ruang untuk mengkritisi beliau, karena toh dia juga latar belakang aktivis, harusnya memahami lah minimal konsep checks and balances. Itu ya sudah, silakan populer dengan kebijakan yang luar biasanya. Dan kita juga diberi ruang untuk mengkritisinya. Betul. Tapi jangan sampai kemudian dia juga orangnya tidak mau mendengarkan kritik, kemudian dia hanya fokus kebijakan-kebijakan populer aja tanpa menyentuh masalah-masalah yang sifatnya struktural, masalah-masalah yang sifatnya mendasar. Itu yang baru kita benar-benar harus menjustifikasi dengan cukup galak gitu ya, bahwa ini sudah di koridor yang tidak tepat. Ya intinya jangan sampai KDM King Deddy Mulyadi itu jadi King Deddy Mulyono. Betul. Ya sekian buat hari ini. Thank you teman-teman semua.